Guys, ketemu lagi bersama kita di HNB Channel. Saya Harry, Saya Bara. dan Depi. halo Dep. Hai. Dalam kesempatan kali ini kita punya bintang tamu yang spesial, oke? Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, boleh kalian subscribe. Apabila kalian belum, tekan like, boleh kalian like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih Depi udah sampai ke sini, akhirnya datang juga. Setelah sekian lama loh, Dep Bara. Hampir-hampir mau saya putar giling dia. Iya, beneran loh. Kita mau hubungin dia tuh, oh ya sorry mas, besok mungkin ya, gitu kan. Tiba-tiba lagi, oke udah pick nih ya. Bener. Dan tiba-tiba lagi, sorry mas, aku lagi ada job di sini, gitu kan. Ada job lagi di sini. Oh, ya udah. Dan akhirnya duduk di HNB Channel. HNB Channel podcast kita kali ini. Sibuk banget ini artis Beneran kayaknya ya. banget, gitu kan. Halo Depi, Hai. apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih ya udah datang ke sini. Lanjut aja ya, langsung ya. Langsung Oke. aja. Depi, kita pengen tahu nih HMB Channel pengen tahu atau mungkin subscriber kita atau penonton kita yang di luar sana itu pengen tahu tentang kehidupan kamu, tentang apapun itu ya kan gitu loh. Tentang backgroundnya kamu. Iya. Pertama-tama pengen tahu nih Dep, lu tuh ngerasain kayak gini tuh kayak gimana sih? Apa namanya? Perubahan hormon atau apa? Mungkin pertama Sejak umur kalinya berapa gitu loh? kamu seperti ini tuh kapan gitu. Kalau dari bayi nggak mungkin ya. Biasanya sih aku dari SMP gitu. Itu tuh juga dari tahun 2001, sekitaran 2001 lah. SMP. SMP. Berarti dari bayi itu SD kan kita udah punya pikiran dong. Enggak juga. Maksudnya aku tuh nggak ngerasa udah mau berubah itu sekitar tahun 2001-an sampai sekarang. Merubah look seperti ini di tahun itu. Oke. Nah, terus yang memotivasi kamu untuk jadi seperti ini ada nggak? Temen mungkin, lu dandan aja pasti cantik deh, Iya. imut gitu. Enggak sih, emang aku Atau setan mungkin di kamar. enggak, emang Mendapatkan pengen- ilham gitu. Emang pengen ngerasa nyaman aja sama diri sekarang ini, diri sendiri ini gitu satu. Terus ya emang ada faktor sih, satu dibully. Oh, dibully. Masa kecil itu kan ada istilah masa kecil kurang bahagia, enggak. Emang masa kecil tuh emang dibully, di apa gitu, di apa sih pokoknya Diintimidasi. Intimidasi. Di apa namanya? Dikucilkan. Dipandang Bisa sebelah jadi, mata mungkin ya. pokoknya. Dilecehkan Oke. mungkin ya Pernah secara mental. Dilecehin pernah juga? Kalau dilecehin itu pernah, cuman kayak malah kayak timbul, oh kok gue jadi suka sama laki ya. Oh, yang lecehin cowok berarti itu. Cowok. Ntar dulu cap dulu, nanti ada season selanjutnya guys. Tetap tonton videonya ya. Oke. Selanjutnya ya Dep ya. Lu SMP ya? SMP udah merasakan kayak, oh gue kayaknya berbeda deh dari adik gua, dari keluarga gua gitu kan ya. Nah, itu perbedaan lu udah merubah look seperti ini atau masih tomboy atau masih look cowok gitu? Masih kelihatan cowok, cuman rambut aku belum panjang, masih potong-potongan cowok. Pokoknya kayak ini Baren kayak gitulah ya. Di Baren, Dika Ardila gitu. Ya, gitu. ada poni gitu pokoknya gitu. Oke. Emang kamu anak berapa sih? Anak pertama. Dari berapa bersaudara? Setengah lusin pokoknya. Gue sih sebutin berapanya banyak banget. Kan maklum orang dulu ya, banyak Iya, anak ngerti. rezeki. Oke. Dengan penampilan kamu seperti, maaf ya potong ya. Dengan penampilan kamu seperti ini, kan yang namanya anak cikal gitu ya, anak pertama itu dia suka diberikan mandat yang lebih mungkin oleh orang tuanya untuk menggantikan orang tuanya semasa nanti kalau sakit, udah tua mungkin. Ada beban kayak gitu nggak di pikiran kamu ke depannya? Enggak sih ya, karena kan apa ya, namanya waktu itu aku anak pertama dan adik aku tuh belum terlalu besar, masih kecil, masih bisa digendong baik lah, masih baik gitu. Jadi aku merawat mereka ya mereka taunya aku kakaknya gitu kan. Jadi masih sekarang tuh masih aman kalau buat keluarga ya. Jadi kalau orang tua nggak terlalu ngebebanin banget, karena waktu masih kecil kan. Nah kalau adik-adik aku ya mereka belum tahu apa-apa, jadi masih ya berjalan seiringnya waktu aja. Nah pas aku mau berubah itu emang sedikit ada pro dan kontranya gitu kan. Apalagi mamah ya, aku kan emang tinggal sama mama doang. Jadi kan bapak udah nggak ada, jadi cuma ada bapak tiri. Oh, bapak tiri. Oke. Boleh nggak sih aku nanya lagi? Silakan. Aku mau nanya, ini kan dengan penampilan look kamu yang seperti ini, biasanya orang-orang yang punya look seperti kamu, jalan yang seperti kamu pilih, itu sulit. Apakah
bener nggak sih gitu abang, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sementara kamu adalah seseorang yang mungkin bisa jadi di hari nanti adalah orang yang jadi tulang punggung ketika orang tua kamu nggak ada, which is kamu adalah anak pertama. Sorry. Ada kepikiran kayak gitu nggak sih? Mungkin juga belum meninggal orang tua juga, sekarang udah tulang punggung banget. Oh kayaknya gitu ya. Coba boleh Jangan disilang. sedih. Sedih. kamu. Nggak apa-apa, nangis aja. Oh berarti luar Sorry, biasa loh. ntar lebih detail lagi kali ya. Lu Depi, gini loh, lu di keluarga lu, sorry nih, lu termasuk orang yang berada atau memang di garis di Sebenarnya bawah? menengah lah, menengah atau ke bawah gimana? atau mungkin menengah ke atas gitu. Ya sederhana lah ya. Orang Sederhana. sederhana. Pas. Oke. Pas, Dibilang lebih, nggak dari nol ya? Nggak, bensin kali ya. Kalau dibilang wah, kita nggak Oke. berlebihan banget. Oke. Dibilang ke bawah juga nggak jatuh banget. Alhamdulillah ada aja lah. Ada aja ibaratnya. Orang tua ibu kerja, Ibuku ibu rumah tangga biasa. bapak, ayah, Bapak, iya mereka supir sih. supir, ya bisa kita gambarin sih, Dek. Iya. Oke, berarti berasa sih tulang punggungnya tuh berasa banget gitu. Iya. Pengen tahu dong, tulang punggungnya itu seberat apa sih ya? Gitu loh. Gak mungkin dong seberat aku ngangkat galon. Cerita dong, mungkin gini ya, kita pengen tahu ya guys gitu. Sosok yang seperti ini harus mengayomi, harus menjadi tulang punggung keluarga gitu kan. Kesan-kesannya, duka-dukanya, sedih-sedihnya itu jadi kayak gimana sih? Lo harus gantiin popok kah, masak kah, nyuci kah, atau gimana? Boleh kamu cerita sampai nangis nggak apa-apa? Kalau pekerjaan rumah sih ya semuanya dikerjain sama mama. Oke. Aku cuma fokus ngerawat adik-adik aku yang masih bayi. Jadi aku jadi ceritain semuanya masih kecil nih ya. Jadi aku ngerawat mereka, orang tuaku tuh mereka sedang berantem lah ya gitu kan. Jadi kata-kata kasar apa, aku daripada mereka denger, jadi aku keluar sambil jagain adik aku. Jadi kalau pekerja rumah enggak, cuma mungkin karena kekerasan itu, kadang aku jadi kalau ngomong mungkin nggak suka dibentak ya satu gitu kan. Terus emang kayak gini kan. Terus jadi pas udah dewasa ya udah aku mau dandan manjangin rambut pun nggak masalah ya kan, karena emang nggak ada masalah gitu kan. Cuman yang penting itu yang penting jangan dimarahin aja gitu kan, karena emang kan nggak ya, Jiwa Barbie. Sensitif. nggak ya begitu. Emang nggak pernah dimarahin sama orang tua? Ya dimarahin sih ada, namanya anak kecil bikin kesalahan ada. Cuman kan kalau buat kayak misalnya apa sih Kepribadian kamu. kepribadian aku sendiri, kepribadian aku nih ya, Lembut banget. iya. Kalau berubah begini, aku agak sedikit gimana ya ngimbanginnya, gitu. Balik lagi nih. Oke, jadi intinya mungkin yang tadi dibilang adalah sensitif ya. Balik lagi. Berarti pembulian yang tadi kamu terima adalah di bagian itu dong. Ada. Gimana coba? Ada. Jadi dibully di satu sekolah ada. Gimana? Punya temen juga kan, kita kan punya temen nggak selamanya kita bisa beradaptasi dengan benar ya. Iya. Kita berbeda. Kadang mau teriak, ayah kenapa aku berbeda? Ada tuh yang gimana? Tuhan. Kenapa aku becok? Kayak tuh anak kecil pengen gue aja yang ngomong dulu, udah deh, lu gue jorogin gitu kan, di tengah sawah gitu. Aduh, denger. Nah, betul ya kan. Jadi kayaknya pengen emang salah satunya itu gitu kan. Nah, pas sekolah itu kan udah pokoknya nggak bisa kasar, dibully juga kan. Di rumah juga kan ya orang tua juga trouble lah gitu kan. Nah akhirnya pengen jadi perempuan emang sensitif perasaannya, nggak tahu ya secara hormonal mungkin ya. Mungkin. Nah berjalannya waktu berubah aku udah terbiasa pakai baju perempuan, pakai baju manjangin rambut dengan rambut sendirinya gitu. Itu mereka nggak komplain gitu. Selagi ngaca di depan kaca bilang cantik gitu ya, mamaku marah-marah malah. Lu cantik apaan sih lu gitu kan ya. Namanya orang Betawi kan ngomongnya kayak gitu ya. Seperti dilempar rantang gitu, panci gitu. Nah begitu. Panci bertata di kepala mungkin. Lu bantuin lu adek lu masak gitu atau Iya. apa? Nah kadang orang tua pun kita lawan karena kita masih kecil, itu kan nggak kata-katanya asal ngucap aja gitu kan. Nah emang aku tuh terbilang anak durhaka durhaka, cuman ya karena balik lagi kalau dikasarin aku akan kasar gitu kan. Gitu. Oke. Reaksi pertama kali ibu kamu atau mama kamu tuh kayak gimana sih?
Cuma dibilang lu sok cantik sih itu atau marah Lu yang kan lu cowok, ngusir kenapa lu gitu. cantik? marah gitu. kita ya udah marah, sempat marah yang marah banget gitu kan ya, sampai aku tuh nggak mau pulang ke rumah gitu kan, nggak mau pulang ke rumah, ya udah aku pergi tuh, sampai itu pergi emang nggak bawa baju tuh, aku tinggal nggak mikirin baju deh tuh. Nah sama temen pun aku tinggalin, aku kayak ketemu temen gitu kan ya, dia tuh di salon. Oke. Waktu itu aku inget banget di salon. Kalau bisa dibilang itu emak-emaan ya, manggilnya kita Emak, kalau di salon. gitu. Jadi kayak misalkan karena dia lebih tua dari kita manggil emak Emak. gitu, emak. Padahal kalau kita lihat bentuknya emak, Mak kok bewokan. emang udah kita panggil dia emak. Nah, dari situ udah lu dandan tuh pakai wig, baju gampang ada gitu kan. Oke. Udah. Oh, itu kayak memfasilitasi ya. Ada ketemu Mak Manle itu lu jadi semakin terekspos gitu kan. Nah, iya. Terus lebih show up lagi. Aku jadi gitu. pikir itu mamanya mama apaan ya? Kok mengarahkannya ke situ gitu? Gitu dah. Nah di dia pun juga emang ya aku juga ketemu teman lagi kan, banyak teman mikirnya oh mereka asik-asik aja kayak gini ya gitu, dan nah terus ya berjalannya waktu cuek aja. Oke. Gitu kan. Nah udah nggak mempermasalahkan masalah diri aku yang kayak gini, udah berubah tuh, udah mulai panjang, udah pakai perempuan, pulang ke rumah. Nah, di rumah gimana tuh? Nah di rumah itu Dicambuk. Dirajam. Digantung. Nah untungnya aku punya Disikat. bapak tiri aku, dia pun suka kata kasar sama mama gitu kan. Dia pelan-pelan ngomong ke aku, bapak nggak apa-apa kamu kayak begini, cuma mama kamu tuh gitu kan, kamu nggak tahu aja mama kamu kayak gimana. Ya mau gimana gitu, kalau mau aku pulang ya aku terima aja kayak begini, tapi kalau nggak mau ya udah. Sorry, bapak ya, bapak nggak kenapa-napa, tapi mama kamu. Berarti bapak kamu itu baik atau termasuk I don't care atau mungkin Ya. gimana sih? Statusnya mungkin bapak sambung atau Bapak gimana? sambung, bapak Bapak tiri sambung. mungkin ya. Jadi aku juga yang bilang, oh iya gitu. Udah masih iya aja gitu. Karena masih labil ya. Itu tuh 2001 itu aku ingat banget kayak 11 atau 12 tahunan kayaknya umurku itu. Segitu. Oke. Nah, kan tadi kamu bilang kamu kabur. Berapa lama dan kemana? Kan 11 tahun tuh. 12 lah, 12 tahun lah. Ya itu nggak lama sebenarnya, nggak lama, cuma beberapa bulan doang. Cuman itu kayak gimana gitu ya pas pulang ke rumah. Nah pas pulang ke rumah tuh udah berubah, udah. Nah di situ udah mulai sibuk cari kerja. Oke, udah mau mandiri deh Mau gitu mandiri. ya. Nah diajarin lah salon sama mak-makan itu, ya masih jaraknya nggak terlalu jauh. Dia nggak terlalu jauh itu, ya masih naik angkot ke sana masih lumayan lah gitu kan. Cuman karena waktu itu masih dibilang masih labil, masih kecil juga iya gitu kan. Aku tuh masih yang dekil, emang belum seutuhnya kayak cewek banget gitu kan, yang bisa ngerawat diri gitu-gitu, masih bolang kalau misalnya sekarang tuh bocah petualang gitu kan. Ya terus ya itu masih suka dimarah-marahin lagi tuh. Nah dimarah-marahin karena sendalnya kotor lah apalah. Nah udah akhirnya cuma sampai 5 hari, nggak ada seminggu, kakaknya itu bilang gini, kamu pulang aja, ini aku ongkosin. Nah di situ aku pulang aja deh tuh, pulang. Nah di situ udah aku di rumah lagi. Nah di rumah lagi tuh aku masih dandan perempuan ya kan. Oke. Nah ketemulah biduan nyanyi dangdut. Tapi sekarang dia udah nggak ada, dia udah meninggal. Aku disuruh kerja nganterin sekolah anaknya di TPA. Kebayang dong, itu ibu-ibu pengajian semua. Yang lain pada pakai kerudung, sedangkan kita kayak begini. Oke. Terus kesannya gimana di sana? Gimana tuh? Kesannya sih satu, ya ketemu ibu-ibu jadi perempuan lagi lah, makin jadi lagi. gitu, makin jadi lagi. Oh berarti mereka welcome sama lu? Welcome. Bukan Emang, usus gitu, karena bukan? memang posisinya itu masih daerah kampung sendiri, nggak terlalu jauh dari rumah. Jadi ibu-ibu itu malah lebih welcome ya. Nah di situ makin jiwanya keluar lagi deh tuh, karena nimbrung sama ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu pikir kalau misalkan kamu itu adalah anak yang lucu gitu untuk diajak ngobrol, nyambung mungkin. Makanya mungkin mereka senang sama kamu gitu ya. Oke, selanjutnya Depi. Itu di circle keluarganya Depi itu udah aman lah ya. Itu orang tua mungkin udah menerima, atau mungkin bapak juga I don't care gitu kan. Terus adik-adik merasa malu nggak sih punya abang atau apa gitu? Mbak apa abang mikir bingung kan? Apalagi mungkin ya kita tahu pasti teman-temannya abang lu atau ini gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Di ejek-ejekin. Kalau masalah keluarga kan emang kan
itu kan mereka kan itu punya itu kan pendapat mereka sendiri ya. Dan juga memang aku mikirnya juga kan adik tiri. Karena memang dalam satu ibu, jadi aku tetap sayang sama mereka. Sorry. Adik tiri berarti kamu anak satu-satunya aturannya ya? Jadi iya, satu-satunya tunggal karena mamaku nikah lagi jadi beda bapak. Itu pun posisinya masih kecil ya. Jadi mereka tuh masih gimana gitu kan. Jadi mereka taunya pas udah agak sedikit dewasa, jadi itu tuh kakak lu tuh gitu. Udah. Dan itu pun kakak tiri gitu kali ya. Tiri gitu. Jadi mikirnya mungkin Jadi alasan mereka ya udahlah orang tiri ini mungkin. Tapi sayang kan? sayang. Ada yang nggak sayang nggak sampai gua nggak mau punya kakak lu kayak lu gitu. Ada yang berontak gitu. Untungnya sih aku di keluarga diterima. Mungkin aku yang ngedapetin kayak semacam kayak tekanan mental atau pembunuhan karakter tuh aku dapetnya di luar gitu. Justru keluarga malah welcome. Nah, biasa aja gitu. Mau joget-joget, mau apa gitu ya. Masalah pakaian pun udah gak mempermasalahkan. Ya udah lu mau jadi perempuan nggak apa-apa gitu kan. Apalagi cewek, ada lu cewek apa cowok? Cewek, lebih banyak cewek sih. Apalagi mungkin cewek ya banyak tuker-tukeran baju mungkin ya. Kakak pakai ini, iya aku pakai ini gitu kali ya. Mereka berhijab untungnya. Jadi sedikit bajunya yang paling yang dipakai gitu kan ya. Karena kalau yang cowok kan cuek ya. Itu cuek banget gitu. Jadi kalau bapak tiri pun aku agak cuek, cuman pada saat dia mungkin dia nenangin aku doang kali ya pas aku mau berubah jadi cewek gini kan awalnya kan karena dari penampilan ya gitu, manjangin rambut, ganti baju, dan dari situ kan emang kan kita kan mental kita kan terlatih tuh ya kan pas jalan gitu. Nah pas jalan itu yang dibully mungkin. Jalan itu yang dibully. Nah kita kadang kayak pengen marah tapi nggak bisa marah. Mau teriak paling apaan sih lu orang gila. Ya boleh kali teriak ya kabarnya. Pergi ke sawah gimana tadi teriakannya? Tuhan kenapa aku bencong. Oke Devi. Aku mau tanya boleh? Nah itu kan aku tadi dengar papa sambung kalau bahasa kasar mungkin papa tiri ya. Itu kamu taunya mereka itu bercerai atau meninggal? Meninggal. Bapak kamu asli. Meninggal. Oke. Turut berduka ya. Turut berduka cita. Oke ya udah, itu aja sih. Berarti kalau dia kalau misalkan bercerai kan maksudnya ada pertanyaan yang lain gitu. Oke. Selanjutnya nih Devi. Di circle keluarga udah aman. Di tetangga-tetangga lu ngebully separah apa sih gitu loh. Bisa diunek-uneknya biar mungkin ada tetangga lu yang lihat atau apa gitu. Tolong dong jangan dibully atau apa gitu. Kalau tetangga malah dia tuh rempong namanya mama ya. Nah itu ya gimana sih? Lo kok jadi begitu? Ya aku jawab aja. Misalnya mau kemana? Pakaian pun kita kan dikomentarin ya. Iya. Kita, lu mau kemana sih? Lo kayak rapi banget gitu. Mau kerja gitu. Nah pas kerjanya itu kan, pertama kan aku kan kerja jagain anak itu tuh TPA. Nah udah agak lama tuh, udah lama sampai anaknya udah mau masuk SD, aku udah nggak kerja lagi kan. Nah sekarang ditanya lagi sama tetangga. Setiap tetangga ditanya, aku jawab enggak, ya udah. Jadi aku kayak sama tetangga kayak biasa-biasa aja. Nah, yang di luar dari tetangganya ini aku temuin kadang gitu. Jadi guys, don't trust what you see. Jangan pernah apa yang kamu lihat itu kamu langsung berpikir negatif, ya kan? Oke. Itu gitu. Berarti tetangga sebenarnya ya begitu ya, menolak menerima ininya Devi ya. Sedih ya. Istilahnya gini ya, mereka itu nggak tahu apa yang kita kerjakan, mereka mengecap Devi ini mungkin negatif gitu kali ya. Atau mungkin kamu lagi cantik kali, mereka takut ya Dek Baraya terus suamiku tergoda gitu kan. Bisa jadi gitu loh. Bisa. Pernah nggak sih ditimpuk gitu? Kalau ditimpuk enggak. Sama anak kecil gitu? Anak kecil mah diemin aja, tapi emang suaranya makin keras kan ya. Kadang udahlah lari aja gitu. Kadang lari, ada ondel-ondel lagi nih. Ada ikut ondel-ondel juga kadang gombrang rame. Udah deh ikut aja deh gitu. Ondel-ondel Pak bilang, "Kenapa Kak?" Enggak gitu. Oke, jadi gue pengen tahu lagi nih. Lu kan udah looknya begini ya. Lu nyaman gak sih? Dibilang nyaman. Udah nyaman ya? Nyaman. Cuman kalau untuk yang lebih jauh sampai kayak kita operasi ya itu masih mikir 2 kali. Satu, itu kan bakal dipertanggungjawabkan. Yang di atas ya, aku muslim. Pasti gimana gitu ya. Terus yang kedua, kita operasi
terus biaya lagi banyak, Harus ngepet dulu, harus streaming dulu gitu kali ya. Apalagi yang kayak aku gini kan kadang kerjaannya yang tadi aku bilang, kerjaannya itu kadang susah diterima, kadang nggak diterima. Jadi efek sampingnya juga mungkin obat ya. kali Oke. Iya kan ya kan di operasi kan pasti ada efek sampingnya. Mending kalau berhasil, kalau kagak. Itu dia. Gitu kan. Iya, jadi kayak saya tangkap barusan nih dari Depi ya, gue tangkap nih barusan. Berarti nggak ada keinginan untuk merubah semuanya. Kalau merubah enggak. Kalau walaupun kamu ada duit. Kalau ada duit mendingan buat yang lain. Contohnya apa? Contohnya apa? Aku suka anak kecil. Terus? Aku pengen ngumpulin anak kecil, bikin taman, deh suruh aja main di situ. Udah. Kamu jadi peri gitu ya? Iya. Ibu peri. Bikin taman, kayak bikin ayunan, yang penting mereka main di situ kan. Kalau sepi, kita duduk aja sendiri di taman di pohon tuh, akan-akan kayak ada anak kecil gitu, kata ngasih, kenapa kamu sendirian? Gak ada yang nanya gitu. Seru nih kita. Suka anak kecil. Suka anak kecil. Berharap nggak punya anak kecil dari kecil? Ya kali kan di endorse apa gitu. Suka banget sama anak kecil. Suka banget. Jadi walaupun lu dikasih uang segepok gitu untuk bisa operasi semuanya nggak bakal mau. Enggak. Berarti dalamnya original nggak? Ya. Mana aja nih yang original nih? Bisa disebutin nggak? Semua dari masih original. Nggak ada di otak-atik. Nggak ada di obeng-obengin atau apa? Nggak ada. Mungkin kalau hormon iya. Oke. Kalau hormon kita minum pil, suntik hormon KB ya kan. Itu kan kadang orang KB, lu ngapain KB? Udah buat apa tuh? Iya buat apa? KB buat apa ya? Aku nggak ngerti. Iya. Emang buat apa? Ya, Biar hamil, justru hampir buat hamil. ngenekan si itu biar nggak bangun. Oh. Taruh. Gosok. Apa? Gosok. Apanya? Gosok ini dengerin. Ntar dulu, kenapa cewek yang pengen punya anak Nah. dia di KB? Nah. Udah gitu dia kagak punya rahim di KB pula. Hah? Salah ya? Nggak, Dia langsung bingung. Dia bingung loh. Langsung bingung. Nah, apa maksudnya? Enggak, masalahnya gini. Oh, ternyata memang KB itu kalau misalkan cowok yang pakai buat menekan kadang dia ereksi lah. Nah, Mister P ini ereksi gitu iya, gitu. Mr. P-nya itu ereksi. Emang bener? Iya, bener. Kalau misalkan minum itu jarang ereksinya. Jarang. Jangan minum itu. Nah, terus lu libidonya gimana dong? Nah, itu dia. Nah, karena emang dari kecil udah begini, kadang aku tuh ngelihat cowok udah suka aja gitu kan, tapi kadang ditolak. Terus bencong gitu, apa sih tuh? Karena emang looknya waktu masih kecil itu belum terlalu, karena masih pakai wig kan aneh kali ya. Oke, masih pakai wig, belum rambut asli. Belum rambut asli, mungkin gitu, itu kan masih kecil banget. Masih belasan tahun lagi. Tapi lu berani pakai KB itu biar itu lu apa tadi itu namanya tuh? Biar nggak ereksi. Biar nggak ereksi gitu. Ya, biar nggak ereksi. Maksudnya kan namanya kita manusia ya di Bara ya. Bener. Gitu. Kita kan pasti ada libido atau apa. Lu untuk pelampiasannya gimana dong kalau kayak gitu? Ya aku tahu nih ya. Ya aku tahu nih. Ini sorry sedikit menjelaskan. Ya aku tahu itu kan libido. Libido itu adalah faktor salah satu hormonal yang ada di dalam tubuh. Kamu kan sebagai cewek nih. Sekarang terus karena kamu adalah seorang cowok, kamu minum hormon buat jadi feminitas cewek. Nah, itu kan tadi balik lagi ke pertanyaan tadi. Secara seksual istilah kata, kamu tertarik apa enggak kan sama si cewek, semakin tertarik atau semakin enggak? Karena yang aku tahu nih ya, mungkin aku punya temen nih. Aduh, semakin tertarik semakin bangun aturannya. Iya kan? Harusnya begitu, maksudnya gitu. Aku punya temen cewek, tapi dia boleh dikatakan Gucci lah ya. Nah dia itu minum hormon, kata dia sangean katanya. Nah itu cewek gimana gitu? Sorry guys ya. Kalau dia deh. Kalau kamu deh. Kalau aku yang aku rasain selama aku terapi hormon itu, emang nggak berasa gitu. Cuman emang sensitif banget ya, baperannya itu berasa. Oh, lebih ke sensitif. Oh, jadi gini. Ya benar. Mellow, kayak sedih gitu kan. Terus kalau misalnya lagi dikomentarin orang, lu begini, lu jangan pakai itu. Apaan sih lo gitu, kayak marah-marah gitu. Kadang kayak cewek habis datang kayak cewek kenang bulan. Kenang bulan gitu. Oh, gitu jatuhnya ya.
Oke. Balik lagi, aku sedikit ngasih keterangan lagi nih guys, maaf nih ya kalau jadi kayak aku narasumber nih, sorry, tapi ini memang harus edukasi juga. Jadi ternyata kalau misalkan cewek makan hormon cowok atau minum hormon cowok itu libidonya naik si ceweknya, jadi gampang nafsuan. Tapi ternyata kalau saya baru tahu nih sekarang, ternyata kalau cowok makan hormon cewek itu baperan. Oh, jadi dua itu, jadi aku tahu sekarang. Oke, makasih loh. Oke, selanjutnya Devi ya. Pernah nggak sih merasakan cinta sama seseorang? Cinta Pernah. Di umur berapa? Itu kayaknya kalau dibilang udah 15 apa 16 tahun. Remaja dong, yeah. Remaja ya. Iya. Ceritain dong kisah-kisah kisi-kisi cinta kamu. Itu pemain bola. Pemain bola. Iya. Pemain bola di RT RW atau itu masih di dekat sekitar rumah. Aku Oke. udah berubah. Jadi ceritanya pemain bola deh gitu ya. Berubah. Cuman kok dia cuek ya. Kok zaman dulu kan nggak ada handphone. Jadi masih kirim surat cinta. Oke. Kita Panduwinata. Oke, surat cintaku yang Disemprot dulu pertama. nggak pakai parfum biar wangi? Ya, udah pokoknya surat cinta. Pokoknya cari yang gambar bagus-bagus tuh ya suratnya, atau enggak yang dari binder itu tahu kan? Tahu. Udah, Iya. terus yang penting udah kasih aja gitu kan. Kadang dikasih amplop, sempat pakai amplop lah gitu. Udah titipin ke teman. Kadang kan teman juga rese ya. Udah tuh kesebar tuh, setiap dia datang kan kita malu ya. Iya. Malu. Jadi udah deh ngumpet aja gitu, kadang ngumpet. Kayak gitu ngumpet. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang punya pengalaman yang sama seperti Devi ini, punya pengalaman mencintai seseorang terus udah gitu kalian nulis surat dengan parfum mungkin sebotol habis gitu ya, boleh silakan komen di bawah. Siapa tahu gitu ya sama ceritanya dengan kalian. Tapi diterima nggak? Ditolak. No. Nah, perasaan kamu? Ditolak. Santet. Nah, aduh, ngeri kali. Terus gimana, Dep? Gimana? Pertama sakit hati. Sakit hati. Pasti. Sakit hati. Nah itu sampai sekarang jadi kayak mungkin ada kayak sedikit trauma, tapi nagih gitu kan. Tapi kita masih, namanya orang pasti pengen dicintai dong. Nggak mencintai nggak apa, nggak mencintai itu nggak mungkin, karena mencintai itu sakit. Kalau kita mencintai belum tentu dibalas, mendingan dicintai. Oke, bener sih. Nah sekarang aku mau tanya itu, trauma tapi nagih. Nah itu dia. Apa sih? Maksudnya gimana ya? Gak ngerti aku. Iya, trauma itu masih emang, maksudnya bukan trauma kali ya. Jadi kayaknya, udah deh gue ditolak sama itu, terus mikir lagi, move on lah bahasanya. Mikir lah, cari aja yang lain gitu kali. Mungkin dia bukan jodohnya. Ya. Oke. Ada yang sampai serius nggak? Kayak rumah tangga gitu? Kalau serius sampai rumah tangga sih belum ya. Sampai kayak mami papi gitu? Ya kayak, halo, Dedi, Mami gitu. Pernah nggak di kehidupan seperti itu? Belum pernah. Nggak kebayang kalau misalnya sampai kayak gitu ya kan. Tapi kepengen nggak? Kepengen banget. Pengen banget. Bara, yuk. Oke, apa ya? Bara ada? Ada. Kalau menurut aku sih, yang tadi dibilang mungkin beberapa hal trauma nagih itu mungkin ya. Kalau menurut aku sih kayak macam kita itu sakit hati sama dia, tapi kita tetap pengen dicintainya, mungkin kayak gitu, dan kayak nggak mau move on, susah move on gitu kayak gitu. Nah cuman kamu kan ada rasa takut untuk mengeluarkan pendapat ya, kayak mengemukakan isi hati kamu untuk seseorang ini. Ada rasa takut itu nggak sih? Kayak misal ditolak kan kayaknya aku trauma, kan aku tadi denger dia itu ngomong ditolak. Kayaknya langsung segamblang itu gitu. Aku mencintai kamu lah, orang juga kaget gitu istilah kata kayak gitu. Nah sekarang kamu apakah ada step by stepnya untuk ketika kamu suka sama orang gitu, kamu harus apa dulu, pendekatan dulu, something apa beliin dia mobil atau mungkin apa gitu, atau kalau enggak cuman kamu di depan gangnya dia tuh kayak bawa ya kayak itu kan, kayak misalkan udah ngirim surat aja itu kan udah termasuk berani ya. Tapi kalau misalnya ngirim surat kita udah ditolak gitu kan, kita masih punya cinta yang lain nih. Cinta yang lain. Nah kalau misalnya ada cinta yang lain, ya udah nikmatin aja, jalanin aja dulu nih yang ini. Misalnya aku lagi disukain orang nih, ya aku berusaha untuk mensukai dia, suka aja jalanin, dia sayang sama aku jalanin aja gitu kan ya, sampai sekarang, sampai akhirnya lah, sekarang aku punya nih, tapi nggak sampai satu atap ya kan. Nah,
itu juga kadang ada pro dan kontranya lagi di keluarga Wajar. juga. Ada pro dan kontra gitu. Pro dan kontranya itu apa? Ya, Dari ya, keluarga lu? dari keluarga mungkin iya, kalau keluarga mungkin nggak nerima gitu kan. Mungkin tapi kalau misalnya buat jalanin kayaknya aku emang agak sedikit gimana gitu, karena kan kita kan pengen mungkin ekspektasi ya. Iya. Sekarang aku jalanin tuh kayak nggak sesuai ekspektasi gitu. Oh gitu. Oke. Jadi sih sebenarnya gini, kalau menurut aku sih beberapa orang, 1-2 orang ya, pokoknya lebih dari 1 orang, itu biasanya sih emang ada berantem. Itu udah hal wajar banget. Cuman bagaimana caranya menyelesaikan masalah dan bagaimana cara untuk melanjutkan kembali ke depan, mungkin seperti itu. Lanjut ke season selanjutnya mungkin. Iya, gue masih banyak. Oke, apa tuh? Depi, Ya, Itu Umur lu berapa? Matanya langsung Depi. umur lu berapa deh? sekarang 30. 30. Udah kepala 3 lah. Paling lama lu pacaran sama cowok? Pacaran lama 2 tahun 3 tahun. 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Itu udah paling lama itu. Udah paling lama. Ini sekarang udah yang terakhir. Yang pertama, yang sebelum itu ada. Ada. Karena kan aku kan udah nggak kerja yang jagain anak itu kan. Yes. Jadi sempet aku kedangdutan. Aku suka nonton dangdut. Nah, ketemu cowok ini. Nah, cowok ini tuh sempet ngasih tahu ada kerjaan. Gitu kan. Oke. Nah, akhirnya aku kerja dimasukin sama dia karena sebelumnya kan emang kan nggak jelas tuh kerjaannya kan. Dandan terus ke dangdut gitu ya. Pokoknya udah nggak karuan deh, terus pengen kerja yang agak beneran nih ceritanya. Oke. Bukan. Yang punya penghasilan tetap mungkin ya. Gitu kan. Nah, akhirnya aku sempat pacaran sama dia. Nah, dalam satu tempat kerja itu kan gak enak banget ya. Gak enak banget pokoknya tuh. Tapi aku lama sama dia tuh, dari aku sampai ke situ aku kerja sama ibu itu 5 tahun. 5 tahun. Jadi ART itu. Jadi ART. Nah, sempat kerja di mallnya karena kan dia buka outlet kosmetik. Oke. Nah, aku kerja jagain toko kosmetiknya gitu kan. Oke. Itu aja. Dan selanjutnya nih, oke lah, lu udah keluar dari situ ya. Pengalaman hidup lu yang paling tragis, yang paling sedih. Ada Sorry, nggak? lu pernah nggak jual diri? Jual diri. Ya maksudnya jadi lontong gitu. Itu udah kepepet banget, udah Nah, mentok banget. kan nggak mungkin gitu loh di Jakarta men, gitu kan? Tapi aku enggak ah. Sorry, enggak gue. Sedih tahu kadang. Coba dong cerita, iya, mungkin ya apa gitu. Aduh, sedihnya tuh ya kan kadang kita nemuin orang nggak jelas. Ya kan? Nah, kadang kita ketemu orang yang nggak jelas. Nah, orang yang sekarang kan udah canggih, kita udah punya handphone. Oke. Kenalan lewat handphone, lewat foto gitu kan. Udah rapi, udah dandan, udah cantik, video call. Kok kadang nggak sesuai, cancel. Tapi kan siapa yang cancel? Lu yang cancel apa dia? Iya. Oh, berarti gue nih tamunya nih. Gue video call sama lu dan gue cancel. Cancel. Menurut lu apa yang salah di diri lu? Nah, itu dia. Nah, kadang mikir lagi, kok begini amat ya? Oh, langsung kayak marah-marah lagi. Ini dimarah-marah. Aku balik-balik marah-marah kan ya. Kadang dia pikir lagi udah marah-marah. Akhirnya dia ngeblok. Nah, akhirnya datang lagi nih misalnya. Namanya kita ini kan sempat jadi lontang ya, Iya. ya pokoknya Jadi lontong. Jadi jual diri gitu. Nah, akhirnya ada satu tamu lagi. Nah, ya, di tamu udah tuh bilangnya tuh. Ya nggak apa-apa. Terus satu tamu lagi nih bisa diterima. Oke, manis, nice gitu ya. Oh iya, Oke. kamu cantik gini. Datang ketemu, oh cakep ya gini. Ya. Nah, ini gak jelas nih. Aduh, disiksa. Disiksanya itu kayak seksnya tuh aneh. Ya menurut aku aneh gitu. BDSM. Ya, bisa jadi itu BDSM. Terus Gue pengen denger deh. Coba gimana sih? Sisanya tuh gimana? Boleh silakan. model BDSM boleh. Nah, aku suruh ganti pakai baju jaring-jaring. Udah pakai baju jaring-jaring. Nah, aku tuh disuruh yang apa sih, nyiksa dia gitu. Contohnya? Contohnya kayak tendang. Nah, disuruh tendang. Buset. Aduh, aneh. Itu makan suapin dong pakai kaki. Kan aneh banget ya. Orang makan Serius? tangan, sumpah. Aneh banget sumpah. Nah, yang anehnya lagi, aduh, susah deh dibilangin. Ini apa? Seru nih kayaknya, seru. Ini masalah seks soalnya. It's okay, apa-apa. fine. Ini 18 Kita udah 18 plus kok. Iya, kadang kan kita kan susah ereksi ya. Oke. Nah, gimana caranya dia dibikin bangun ereksi? Aku udah diem aja di pasar.
aduh kok nggak bangun-bangun. Maksudnya gini loh. Kamu yang suruh ereksi. Lu disuruh ereksi. Disuruh ereksi, Sama si taruhlah si om ya, si tamu om itu. Tamul itulah orang itu. Disuruh ereksi dan disuruh keluar gitu. Sedangkan aku kan susah keluar ya, susah keluar, dan kalau emang nggak dapet feel-nya, ini kan tamu, kita kan kadang kan udah dia pengen cepet-cepet gitu kan ya. Kadang kayak ada rasa takut, tapi kita harus jalanin gimana gitu. Nah akhirnya dia minta disiksa, aku siksa aja udah. Enggak, ini ganjil sih sebenarnya, ganjil banget. Lu kan dia kan cowok nih, dan lu sebagai ceweknya, masa dia harus minta lu yang ereksi, bukannya dia pengen yang terowongan Casablanca atau apa dia gitu. dia yang memuaskan. Iya. Mungkin Makanya itu kan. dia kan aneh gitu loh. tapi sih kalau menurut aku sih ada emang beberapa orang yang disiksa tuh dia yang suka gitu. Itu kan aneh sih emang. Itu mungkin aneh, tapi yang anehnya kan dia kan cewek, looknya cewek gitu. Iya. Kok disuruh ereksi, terus ya disuruh apa tadi sampai Iya, iya. Nah, aneh. Aturan ini kalau Oke. gue jadi tamu kan ya udah gue pakai dia, ya udah lu ini Iya, jadi pokoknya ini, gitu. istilah kata kita menyenangkan diri. Mungkin kita masih normal kali ya, jadi pikirnya gitu. iya, jadi akhirnya gimana caranya biar dia puas? Ya udah lakuin aja deh, yaudah aku pasrah, aku cuma diam. Kamu siksa dia. Siksa Oh. iya, siksa. Direbus iya. nggak? Enggak. Oh, nggak ada panci. Kalau ada panci minta direbus. Nah, aku udah tuh, tapi cuman kita kan ya udah diem aja, biasa aja gitu kan ya. Udah, nah dia udah selesai. Kok gini amat ya? Dia udah dibayar, seneng dong, lumayan lah. Dapet Taruh. Gue jadi tamunya nih. Coba deh lu bilang Menggambarkan lu apa siksanya yang- kayak gimana sih biar gue berimajinasi. Contohnya dia apa yang tadi tendang bagian apanya nih? pantat, bokong. Oh, pantat. Oh. Terus lagi Depi, apa lagi nih? Aduh, kaki. Kaki biasa. Kaki biasa. Apalagi? Pokoknya pantat. Nah, paling gak suka tuh pas dia nyium-nyium leher gitu tuh. Oke. Nyium-nyium Aku suruh leher. nyium-nyium lehernya sama dada. Harusnya kan dia yang netek sama aku. Iya. Netek sama Tidak aku. apa-apa sih, santai aja. Gak apa-apa. Santai Iya, aja. harusnya kan kita kan Netek-netek sebagai perempuan gitu kan? kita harus gitu. Iya. Pak, aku praktekin rasanya gini. Gitu ya kan. Pokoknya udah harus gimana ya kan. Kok jadi gue yang harus nyium-nyium di netek? Oh, nggak bisa nih. Istilahnya rimming ya. Rimming. Oh. Rimming. Riming. Mandi kucing. Nah. Oh, sebadan-badan. Oke. Nah. Aturannya lu yang tapi balik lagi mungkin dia yang bayar lu, mungkin dia butuh di servis. Tapi sih kebanyakan kalau misalkan walaupun dia membayar atau siapa yang menjual, yang namanya looknya cewek ya pasti dia memuaskan yang ini dulu gitu loh. Aku jadi berpikir gini, malahan mungkin itu orang memang pengen berbentuk yang seperti apa yang sekarang kamu punya, tapi dia nggak bisa show up sama orang. Jangan bilang sampai seknya itu juga lu jadi ininya. Oh, tuker peran. Iya. Nah, iya itu. Tukar peran. Hah? Tukar peran nggak sih Sempet tuker peran pernah. sama dia? Tetapi Yang lain? Sama dia nggak? Hah? Sama dia juga. Ada lagi? Sama satu orang itu juga. Oh, Nah, oke. karena emang tamu itu udah mungkin nggak tahu nagih kali ya. Oke. Tapi aku pusing gitu loh. Nggak suka. Oke guys. Segini. Nah, banding kan. Oh, banding. banget. Jelas-jelas punya gue. Nggak suka. Sudah punya lu begitu. Aduh, kita kan bingung ya. Oke, Jadi iya. gimana cara? Yaudah deh, yaudah deh ya, udah yang namanya ya kerjanya jadi Begitu. gitu. Jadi dibayar berapa aja, gue mau deh gitu kan. Sampai akhirnya kadang gue gak punya duit gini. Lu saat lu gitu. Jadi kayak apa ya gitu kan ya. Berlanjut loh itu sampai kayak dia tuh seakan-akan tuh kayak ya Jadi kita jadi kamu sama dia dalam berkelanjutan gitu setelah hubungan itu Langganan terjadi. mungkin. Langganan. ada satu kali dua kali. Nah, selanjutnya udah berapa kali gitu aku bosan ya. Aku blok. Nah, ketemu tamu lagi. Oke. Adanya Ini kita masih mau bahas lagi. lontong-lontong sayur ya. Oke, terus gimana? Ketemu tamu lagi. Kok dia gue yang baper kadang. Oh, kamu mencintainya? Kadang Oke. kadang sampai kejar jauh-jauh banget, jauh. Nah, tau-taunya penipu, HP-nya hilang. HP kamu? Astaga. Oh. Oke. Oh, Depi, lu pasang tarif berapa sih ya pada kala itu? tarif bawah lah taksi. Oh, ya udah. Anda cerdas sekali. Ya harus begitu memang ya kan. Tapi yang penting puas ya. Yang penting. Ya udah. Tapi pernah nggak sih jatuh cinta dengan customer lu, tamu lu gitu? Pernah. Yang tadi. Pernah. Coba Bukan, ceritain. Bukan Yang yang tadi. ada lagi? itu. Aneh.
karena perannya harus terus tertukar kan. Oh, lu suka tertukar? Enggak suka malah. Nah, akhirnya kan itu udah lupa kan, udah nggak Oke. berkelanjutan. Oke. Ada tamu lagi, kita baper lagi, udah baper. Nah, bapernya ini udah nih, udah dia mau jawab kayak tuh chat, dia nggak mau chat, kita tetap chat dong. Gitu. Oke. Nah, sampai akhirnya ketemu lagi deh tuh orang jauh Bekasi. Nah, akhirnya aku sempat janjian sama dia ke Hotman Paris alias hotel. Oke. Hotman alias hotel. Oke, hot. Hotel. Oke. Habis nyebutnya apa ya selain hotel? Penginapan. Kita satu Wisma. malam. Nah, Kita satu Jangan malam. Wisma. Kan katanya kamu harga taksi, masa Wisma? Penginapan lah. Nah, penginapan lah gitu. Nah, udah tuh ketemu, baper tuh ya kan. Akhirnya pas baper, ya dia kuat banget. Jadi aku tetap jadi ceweknya, duh ini mah nggak sanggup deh, bengkok. Oh, lu yang baper itu karena dia kuat itu tadi. Kuat. Tapi lu nggak kuat. Nah makanya itu capek dong Capek, ngeladeninnya iya. gitu kan. Apalagi kan Sorry. Sedikit aneh ya pertanyaan. Aneh. Kuat. Maksudnya berapa lama gitu? kalau berapa lama, ya kan namanya laki-laki kan kadang 1, 2, 3 hore. Ada sebagian seperti itu mungkin. Ada capek dong, Oke. makan dulu, tidur dulu, sempet-sempetnya. Nah, Ulangi lagi nah, gitu ya. Kalau cowok normal pagi-pagi kan bangun tuh. Ereksi. Oh, Nggak apa-apa ngomong ya aja. udahlah gitu. Ya udahlah aku diem aja kadang nih yang kedua kayaknya nggak bisa nih namanya aku. Kadang aku juga sempat klimaks. Aku juga udah keluar. Klimaks ya bahasa ya? Gimana sih klimaks? Nggak apa-apa sih. Klimaks itu kan salah satu pencapaian titik paling akhir. Itu dimanapun jenis omongannya. Ya. Jadi santai aja. Jadi Klimaks. udah klimaks aku juga sempat keluar. Biarpun si kecil itu nggak bangun. Tapi dia menetes. Aduh. Dia menetes. Dengan begitu derasnya kah? Ya, enggak. Oh enggak. Padahal aku udah capek, udah lemas kan. Ya, aku kan ceweknya. Tapi kalau cewek kan sebaliknya. Kalau Oke. cewek malah katanya kan kuat ya. Kalau cowok kan kadang udah capek lemes. Dia sebenarnya dia bangunin kita, bangun subuh-subuh lah ya. Orang-orang kan subuh-subuh harusnya sholat atau apa kayak ntar dulu mandi basah lah gitu ya. Ntar dulu, aduh capek banget deh. Ini 2 kali. Ya udah deh, emang karena kita pakai perasaan ya, feel gitu. Mau lah. Oke. Oh, karena lu cinta tadi, Cinta. walaupun mungkin agak sedikit capek, sakit, karena lu mikirin lama, karena udah cinta, ya udah deh, diobrak-abrik gak ada masalah gitu memberikan servis yang semaksimal mungkin gitu. Oke. Putusnya kenapa? Jauh, cuma jarak doang sih. Jarak doang. Sejauh mana ke Bekasi itu tadi? Bekasi doang. Oh, Kan tapi- juga kan sibuk. Oh, sibuk. Dia mungkin kerja. Ganteng nggak? Kalau ganteng sih dia itu hitam kan, aku nggak suka cowok putih kan. Oke, jadi lu suka cowok itu kayak gimana sih? Tinggi. Tinggi, tua, pendek, Itu bagol dia atau apa? Gadun lah ya. Oh, gadun. Atau semi gadun. Oh gitu. Sebah, Oke. semi gadun. Jangan ketuaan, jangan kemudaan. Ya Pengen bisa sih mengayomi. Boleh dong tuh Aheri. Oke, gue putih. Oh iya salah. Gue bisa beda. bela diri lagi, gue putih. Aku tinggi tapi putih juga sih. Gue putih guys, aslinya nggak sih? lebih putih lagi. Gitu. Kita kayak iklan sendiri ya, maaf, bukan gitu. Oke Depi, selanjutnya pernah nggak sih lu ini yang seru sih, gue pengen bahas yang tentang lontong sayur tadi ya gitu. Ada cabai-cabainya kah, atau sayur santannya. Tapi di kehidupan nyata itu, lu pernah nggak sih menemukan orang yang freak atau psycho gitu? Serem, Itu katanya kan BDSM yang tadi itu udah ya, sampai membuat lu terluka gitu loh. Terluka semua fisik, jiwa. Kayak dianiaya. Iya. Tadi kan dia yang menganiaya orang. Nah sekarang kamu yang dianiaya orang pernah nggak dalam dunia perlontongan itu gitu? Alhamdulillah sih enggak ya. Belum pernah. Belum pernah. Jangan sampai, amit-amit. Oke, seks yang aneh? Seks yang anehnya itu yang kadang aku ya suka ada ketemu yang orangnya aneh-aneh. Seaneh apa sih? Ya itu kadang tukar peran lah. Tukar peran. Suruh pakai baju aneh, bikini lah, yang disuruh pakai heels lah, pakai kutek lah. Lu tapi kan itu emang Iya, profesi. emang harus profesi. Jadi, pernah nggak nyuruh lu rambut lu spike gitu? aduh, Potong. kalau itu enggak. Enggak, oke. Tetap harus rambut panjang. Oke, cuma pakai kutek sih ya wajar. Wajar daripada kamu harus bawa jaring pakai raba-laba bikini, kamu pakai nempel gitu iya, kan. pakai bikini juga masih Wajar. Yang anehnya apa itu? Yang anehnya itu ya
gimana ya namanya? Tukar peran tadi. Tukar peran tadi. Mungkin dia ngerasa kalau hal-hal yang tadi dibilang dia itu adalah sesuatu yang aneh buat dia. Gitu. Tapi kan banyak juga ada yang pakai suruh baju SMA, pada yang suka pakai kayak baju Miyabi gitu. polisi, apa gitu kan biasanya kayak gitu. Itu udah wajar sih kalau menurut aku. Iya, seks aneh ya kayak gitu sih. Gitu Ada imajinasi sendiri mungkin gitu. Sorry, ini frontal banget ya. Oke. 30 tahun. Pernah nggak lu hidup di pinggir jalan seperti di kayak Taman Lawang gitu? Mangkal ya? Yes. Mangkal sih enggak. Cuman perlontongannya itu kita dapat dari aplikasi. Karena kan udah canggih kan ya, sekarang udah ada HP. Jadi ya udah swipe aja gitu. Kalau klik ya udah ketemu, kalau nggak ketemu ya udah gitu. Oh gitu, lebih canggih lagi ya, jadi nggak digerumutin nyamuk pas pagi-pagi lihat, aduh kakiku padahal stocking udah dibuka masih malah ada polkadot-polkadotnya gitu ya. Oke. Jadi intinya sih Depi tuh selama menjalani hidup seperti kayak gini tuh masih nyaman-nyaman aja. Ada kemungkinan nggak sih suatu saat nanti lu akan berubah gitu loh, atau Balik mungkin kanan. kembali lagi ke kodrat lu gitu, buang-buangin semuanya, gue udah muak dengan kehidupan ini, atau mungkin lu masih enjoy? Kalau untuk kedepannya kayak gitu, kita kan umur nggak ada yang tahu. Kalau misalnya untuk saat ini aku kan nggak berubah, operasi nggak ada dioperasi. Apapun yang ada. Nah, kalau misalnya mau berubah, kalau rambut aku nggak mau gunting. Tapi kalau pakai baju cowok, mungkin aku ketika sholat aja. Sholat aku masih pakai baju koko. Sholat, oke, 5 waktu. Sholat 5 waktu iya, sholat id, pokoknya sholat apa aja. Sholat Jumat. Sholat Jumat aku masih jarang, masih bisa dihitung. Karena mungkin itu berhubungan sama orang tetangga di kampung. Jadi aku paling males gitu kan. Masih menutup diri Masih lah menutup gitu. diri, Agak-agak gitu. bukan malas ya, agak-agak sungkan, malu gitu. Trauma mungkin atau takut ada pemulihan ke dirinya. Iya, mungkin gitu. Ya enggak juga. Kalau waktu kecil kan beda ya. Waktu kecil kan aku masih kayak cowok. Sekarang? Kalau sekarang Enggak. Tapi ada satu momen gak sih lu pasti pernah dong sholat Jumat? Pernah. Dengan look lu rubah kayak gimana? Cowok banget berarti. Paling nggak pakai make up. Oke. Paling nggak pakai make up, rambut dikuncir, pakai baju kokonya gamis kayak Nasar. Oke. Kadang aku pakai baju koko, pakai celana jeans udah. Oke. Seru ya. Iya seru banget. Itu berliku-liku kehidupanmu yang begitu naik turun gitu, ada perlontongan lah, kamu kabur lah gitu, segala macem gitu. Tapi sih kalau misalkan aku pengen tahu boleh dong aku pengen tahu ya. Nah ini kamu pengen gak sih kayak macam menyalahkan keadaan, misalkan kamu, Tuhan kenapa gue tuh diberikan seperti ini, sampai sekarang masih ada nggak kepikiran seperti itu, atau udah nerima wis gitu? Sekarang aku sih wis aja. Udah jalanin aja. Jalanin aja. Nggak ada penyesalan gitu. Nggak ada penyesalan, nggak perlu disesali. Sama aja kita kayak menoleh ke belakang sih. Kita nggak survive ya. Nggak survive buat kedepannya kayak gimana. Kalau sekarang sih kita jalanin aja. Selagi kita nyaman ketemu orang-orang yang sayang, nggak apa-apa jalanin. Selagi kita ketemu orang yang bikin nyaman, jalanin. Tapi kalau udah nggak ketemu orang yang nyaman, udah deh. Aku orangnya kan gampang tersinggung, kadang gampang baperan, gampang kalau orang ngomong kasar gitu. Kadang orang yang ngomong pelan aja aku masih kadang suka tersinggung gitu. Mungkin itu yang aku harus rubah lagi sih gitu kan. Tapi kalau misalnya buat menyalahi diri aku yang kayak gini, itu nggak ada udah-udahnya gitu kan. Oke. Gitu. Ada pembelaan diri nggak atau wejangan untuk masyarakat, terutama mungkin buat nggak usah yang lebih dewasa deh, buat bocil-bocil deh mungkin. Kok ngeliat kayak lu begini tuh, apa lu? Selain dirimu kan ada Devi yang lain di luar sana. Iya mungkin gitu. Boleh mungkin bisa kasih ngomong gitu. jangan mungkin sedikit. Bocil-bocil jangan ini gitu, gimana gitu. Pesan aku sih ya, buat kalian semua gitu kan ya. Ya walaupun itu bukan yang kayak aku, walaupun dia tuh siapapun gitu kan ya. Ya jalanin aja kehidupan ini. Oh berarti ini buat ibu-ibu, bukan buat bocil-bocil guys. Buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu juga, buat bapak-bapak juga. Jadi kita bisa berubah kapan aja. Masalah penampilan kita bisa rubah. Tapi sifat, tingkah laku itu kan dari dasarnya manusia ya kan. Dimanapun kita berada ya udah tetap aja dari diri sendiri. Ya kalau emang kita keadaannya begini, ya udah berusaha untuk
gimana kita harus bisa diterima gitu kan ya. Walaupun dikata-katain, walaupun kita kadang dikasih masukan nasihat kita masih suka nggak terima, ya udah dengerin aja, telan, rasain. Nanti kalau kita ngerasain di mana titik kita kalau ngerasa capek terus kita cuma bisa berdoa sama Allah atau sama yang Tuhan kan universal ya. Semua bahasa Allah bisa. Iya. Gitu. Dalam hati aja lu dalam udah hati tahu. dia ada dengar gitu kan, niatnya aja kita udah tahu. Iya. Ya udah jalanin aja gitu. Nanti juga kalau kita udah berubah akan berubah dengan sendirinya. Oke. Nggak perlu diomongin orang guys, jadi kalian nggak perlu ngebully orang-orang yang lain karena selama mereka tidak merugikan kalian, biarin aja gitu. Kayak Oke. gitu sih. Satu lagi ya untuk terakhir ya. Boleh. Netizen yang paling membuat lu sakit hati, gue kasih pilihan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, bocil-bocil, di kala lu sedang jalan yang buat sakit hati banget. Orang ganteng, orang cantik Enggak, gitu. netizen, yang membuli, ya. Ibu-ibu sih. Oh, Kalau itu ibu-ibu. Ibu-ibu kadang mulutnya lebih rame dibandingkan anak kecil. Kalau anak kecil teriak, kita udah menghilang, Udah udah enggak. jauh, Udah. udah enggak. Tapi kalau ibu-ibu Sampai tetangga sebelah. orang yang nggak ada pun masih kedengeran bisik-bisik tetangga. Tetangga. Bukan bisik-bisik tetangga lagi. Tuh. Rumput tetangga, rumput tetangga beda lagi Yes. istilahnya. Oke. Jangan sampai terjadi rumput tetangga nih digoda gitu. Oke. Mungkin karena mereka mereka takut dibilangnya, Aku minum wah iya boleh. Mungkin karena mereka dibilang gini, wah Debbie ini kan rumput tetangga nih. Mungkin mereka begitu, makanya mereka sambil Debbie-nya udah nggak ada, mereka masih berbisik-bisik, mungkin kayak gitu kali ya. Oke. Ada lagi ya? Kalau menurut aku sih, ini udah mau closing ya. Iya. Kalau menurut aku sih, bagaimanapun bentuk kalian, siapapun kalian, jelek, bagus, segala macam, itu semuanya relatif. Tua, muda, dan segala macam semuanya tuh relatif banget. Kalian mau menyikapi hal yang lain seperti apa? Cuma yang jelas, aku bisa ngambil dari pelajaran dari Nona Devi ini adalah kalian jangan pernah ngebeli orang lain karena kita nggak tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia perjuangkan. So far, kalau misalkan kalian lihat, bagaimana kalau misalkan kalian menjadi seperti itu? Dan Harus begitu. Percaya karma. Percaya karma, nanti karena kalau misalkan kalian berbuat tidak baik sama orang, ya pasti kalian akan menelan apa yang udah kalian lakukan sama orang itu. Gitu aja sih. Gue pengen tahu. Lu pernah gak sih pas di saat diteriakin ibu, oh lu gue sumpahin lu bla 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 gitu? Enggak sih. Pendiam ya berarti. Oke. Untungnya gak disumpahin loh. Sumpahnya bakal balik lagi ke orang yang ngomong itu loh. Bahaya loh kan. Bahaya Ya. itu. Oke. Gue sumpahin lu gini. Padahal dia gak ngapa-ngapain kan. Iya. Oke. Oke guys, begitu aja kali ini perbincangan kita dengan salah satu yang super cantik mungkin Iya. di alam semesta. Planet Pluto, Mars, dan Uranus, Oke. Jupiter Ya Devi, gitu terima ya. kasih udah bergabung di HNB Channel di hari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak udah hadir. Iya, semoga keberuntungan menyertai kamu setiap Dan waktu ya. Untuk para penonton subscriber kita, terima kasih juga udah menonton kita di sini di HNB Channel. Jangan lupa Jangan lupa di like, subscribe. Kalau misalkan kalian punya teman-teman di luar sana yang punya cerita yang sama, boleh mungkin kalian share ke media sosial yang kalian punya sebanyak-banyaknya, seakeh-akehnya, salobalo-bana ya. Bahasa Bataknya apa sih? Sebanyak-banyaknya? Sabahat-bahatna. Sabahat-bahatna. Bahasa Betawi. Ya semua-muanya. Sebanyak-banyaknya. Aduh bacot mulu ya, mungkin ya kayak gitu ya. Mungkin demikian dari kami. Sampai jumpa lagi di podcast kami berikutnya. Ada apa cerita? Ada cerita apa lagi sih yang menarik ya? Tunggu terus kelanjutan di HNB Channel. Benar. Pasti banyak banget cerita-cerita yang seru tentunya. Narasumber-narasumber yang aneh, Yang luar yang unik, biasa. yang bagus, yang keren mungkin tentunya nanti. Oke. Demikian Dan hari ini Ah. HNB Channel undur diri dari Hadapan kalian semuanya. Sampai bertemu ketemu lagi. Saya Heri. Saya Bara dan Devi. di HNB Channel berikutnya. Bye-bye.